Dataran tinggi Dieng punya julukan negeri di atas awan atau tempat bersemayam para dewa. Yoi fams, sebegitu kerennya sih karena Dieng ini emang istimewa. Menyimpan berjuta misteri penuh pesona, eksotis abis deh pastinya. Kombinasi indahnya pemandangan alam dengan sentuhan legenda, sejarah dan budaya melengkapi sensasi keluar biasaan dataran tinggi Dieng. Kebetulan nih, lagi ada acara Dieng Culture Festival yang menjadi hajatan besar anak-anak unik dataran tinggi Dieng. Anak-anak ini fams memiliki ciri khas berupa rambut gimbal. Very special the fams. Dihelat setiap tahunnya, Dieng Culture Festival atau biasa disingkat dengan DCF menjadi acara festival seni dan budaya terbesar di dataran tinggi ini loh. Setelah sempat beberapa kali terkendala karena pandemi, DCF kembali digelar lagi terbuka untuk umum. Nah, tahun ini fams menjadi penyelenggaraan DCF yang ke-13 kalinya. Dari rumah kepala adat Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, iring-iringan bocah gimbal kemudian menuju kantor kepala desa. Sebelum akhirnya lanjut ke lokasi prosesi ritual di Komplek Candi Arjuna. Bersama pejabat dan pemangku adat, masyarakat melebur riang dalam kemeriahan acara akbar ini fams. Kelompok tari dan kesenian tradisional dari berbagai elemen budaya juga turun ke jalan. Rame dan seru banget deh fams. Oh iya, seperti pada banyak penyelenggaraan sebelumnya, acara pencukuran rambut anak-anak bajang atau para bocah gimbal menjadi inti dari pagelaran Dieng Culture Festival ini fams. Sebelum melakukan prosesi ruatan atau pencukuran, ada banyak rangkaian prosesi lain yang harus dilakukan. Salah satunya jamasan fams. Ritual jamasan atau pencucian rambut anak gimbal menjadi penanda pembersihan jiwa dan raga para anak istimewa. Pakaian putih serta ikat kepala putih yang mereka pakai, ini juga menjadi simbol yang melambangkan makna kesucian diri. Air untuk ritual jamasan diambil dari mata air Sendang Sedayu dan Sendang Mairokoco di kawasan dataran tinggi Dieng yang dianggap sebagai sumber mata air suci. Satu persatu rambut gimbal para bocah diperciki oleh para pemangku adat fams. Pada tahun ini menjadi gelaran dengan peserta anak-anak bajang terbanyak yang rambutnya hendak dicukur. Uniknya lagi nih fams, peserta anak bajang kali ini semua berjenis kelamin perempuan. Yang termuda usia 3 tahun dan yang tertua berusia sekitar 11 tahun. Total sih ada 15 orang anak gadis dengan permintaan hadiah aneka rupa. Emang fams, anak-anak bajang berambut gimbal dari Dieng yang hendak dicukur diperlakukan istimewa bagaikan raja dan juga ratu. Sebagai syarat pencukurannya, para bocah dipersilakan meminta hadiah atau keinginan apapun yang mereka hendaki. Bebas fams. Kalau kamu mungkin akan meminta barang mewah yang mahal-mahal kan? Tapi berhubung bocah-bocah ini masih lugu belum dewasa, gak jarang permintaannya justru malah unik cenderung lucu. Ada minta anak bebek kecil warna kuning, kambing, HP warna pink, sepeda, motor mainan cacasan, lemari es, sampai mandi salju di salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota. Walah, ikut dong! Berlangsung di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Kabupaten Banjarnegara, satu persatu anak-anak bajang akan dipotong bagian rambut gimbal di kepalanya. Orang yang memotong rambut sang bocah juga nggak sembarangan fams. Mulai dari sesepuh atau pemangku adat dataran tinggi Dieng, public figure, sampai Gubernur Jawa Tengah juga turut meramaikan. Bagian rambut gimbal akan terpotong, akan langsung masuk ke dalam kendi. Sementara sang bocah gimbal juga akan langsung mendapatkan permintaan hadiah yang udah di-request sebelumnya. Wah, asik nih. Seru banget ya, fams. Usai prosesi pencukuran rambut gimbal, rangkaian acara atau ritual adat ini masih terus berlanjut. Potongan rambut gimbal yang udah masuk ke dalam kendi, selanjutnya dibawa ke Telaga Balai Kambang di dekat Kompleks Candi Arjuna untuk dilarungkan. Telaga Balai Kambang adalah sebuah danau kuno yang dulunya berfungsi utama sebagai wadah penampung air, supaya tidak menggenangi kompleks utama Candi Arjuna. Oleh masyarakat asli dan para pemangku adat, Telaga Balai Kambang menjadi salah satu lokasi sakral di dataran tinggi Dieng. Air dari telaga ini konon masih berhubung dengan lautan di selatan Pulau Jawa. Makanya nih, Telaga Balai Kambang ini beberapa kali dipilih sebagai lokasi pelarungan rambut gimbal, termasuk pada prosesinya di tahun 2022 ini fams. Sebagai penutup ini fams, peserta ritual kemudian rame-rame menyantap ayam ingkung yang telah dibawa sebelumnya. Wah, enak tuh. Tenang, gak cuma peserta ritual aja nih yang boleh menikmati sajian yang dibawa.
Pengunjung yang sedari tadi menyaksikan rangkaian prosesi adat pencukuran anak rambut gimbal juga bisa nih menikmati kelezatannya. Dalam prosesi adat ngalap berkah, gunungan berisi ketupat dan buah-buahan hasil alam menjadi rebutan warga dan pengunjung. Harapannya sih fans agar bisa ikut ke cipratan berkahnya juga. Selain gunungan berupa ketupat dan hasil alam, sajian wajib berupa tumpeng atau buju pitu berisi nasi khas dengan 7 jenis dan variasi warna berbeda juga bisa dinikmati. Abis rebutan, puas-puasin deh, disantap sampai kenyang. Selama 2-3 hari berlangsungnya acara, para bocah gimbal diberlakukan secara spesial. Konon nih fans, bocah berambut gimbal dari dataran tinggi Dieng adalah titipan atau keturunan leluhur tanah Jawa yang sakti mandraguna. Asal tahu aja nih, ternyata gak semua bocah berambut gimbal ini berdomisili di dataran tinggi Dieng loh. Pada prosesi pencukuran di tahun 2022 ini, bahkan ada gadis gimbal usia 6 tahun yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Ya, walaupun jauh tempat tinggalnya, permintaan hadiah dari sang bocah ini gak jauh-jauh kok fams. Hanya berupa make up mainan aja. Mungkin biar semakin cantik dan glowing gitu ya fams, ya gak? Dipercaya, anak yang berambut gimbal merupakan anak-anak istimewa yang dipilih. Bila rambut mereka menggimbal alami tapi tinggal atau berada jauh dari Dieng, maka besar kemungkinan dalam darahnya mengalir keturunan yang berasal dari Dieng fams. Dari sekian banyak versi yang berkembang di masyarakat, ada satu nama yang selalu muncul terkait asal-muasal para bocah gimbal, yaitu Kiai Agung Kolodete. Sebagian meyakini Kiai Agung Kolodete adalah jelmaan sosok petapa sakti yang menguasai sekaligus menjaga wilayah Dieng dataran tinggi. Suatu ketika, datang utusan dari pantai selatan bernama Dewi Roro Ronce yang menitipkan bocah-bocah berambut gimbal kepada sang kiai yang kemudian melahirkan sejumlah keturunan spesial berambut gimbal. Anak-anak gimbal ini kemudian juga disebut sebagai anak bajang atau anak bocah berambut panjang dan tumbuh gimbal. Biasanya, fenomena bocah bajang berambut gimbal mulai terlihat saat anak memasuki usia 6 bulan sampai 2 tahun. Sebelum rambut menjadi gimbal, si anak kerap sakit-sakitan mulai dari demam yang tinggi sampai keluar bintik-bintik di kepala. Meskipun identik dengan anak-anak dari dataran tinggi Dieng, tapi nggak semua anak di Dieng ini berambut gimbal ya fams. Hanya beberapa orang aja kok. Makanya ini juga nih yang membuat mereka menjadi spesial. Perilaku dan tingkah anak gimbal gak beda dengan anak pada umumnya. Beberapa di antaranya sedikit lebih aktif dengan emosi yang cenderung sensitif. Kalau keinginannya gak dipenuhi, kadang suka ngambek fams. Namanya juga masih bocah. Menurut keyakinan masyarakat Dieng, rambut gimbal adalah anugerah yang harus disyukuri. Bukan sebuah kekurangan, apalagi kutukan. Dalam beberapa situasi, fisik dan daya tahan anak-anak gimbal juga dianggap lebih kuat dibanding dengan anak biasa. Lucu dan pastinya gemesin banget deh fams. Terkadang semakin besar anak, rambutnya juga semakin besar dan panjang. Rambut ini nggak boleh disisir dan nggak boleh dipotong sembarangan. Katanya sih mesti melalui ritual atau syarat tertentu. Itu pun fams harus dengan keinginan sendiri dari sang anak. Dan apapun permintaannya harus diturutin. Kalau sampai enggak nih fams, rambut gimbal akan kembali tumbuh. Wah, unik ya. Indonesia emang beragam istimewanya.